Setiap hari, ribuan lansia di Indonesia minum teh tanpa menyadari bahayanya. Di balik cangkir kecil itu, tersembunyi risiko besar dari gangguan ginjal, tulang rapuh, hingga serangan jantung. Apakah Anda termasuk yang harus waspada? Simak 10 bahaya mengerikan dari minum teh berlebihan pada lansia. Sebelum dimulai jangan lupa like dan subscribe. Saya doakan semoga panjang umur, sehat dan bahagia. Teh dikenal sebagai minuman yang menenangkan, kaya antioksidan, dan menjadi bagian dari rutinitas harian banyak orang di seluruh dunia. Namun, tahukah Anda bahwa bagi lansia, konsumsi teh yang berlebihan justru bisa menjadi bumerang bagi kesehatan? Di balik rasanya yang nikmat dan aromanya yang menenangkan, teh terutama jika dikonsumsi lebih dari 3 cangkir per hari dapat memicu sederet masalah kesehatan serius, terutama pada usia lanjut. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam tentang 10 bahaya paling mengerikan dari kebiasaan minum teh berlebihan pada lansia. Mulai dari gangguan ginjal, penurunan kepadatan tulang, hingga gangguan jantung yang mengintai dalam diam. Semoga video ini menjadi peringatan dan edukasi bagi para lansia maupun keluarga yang merawat mereka. 1. Penurunan penyerapan zat besi. Tanin dalam teh, terutama teh hitam dan hijau, dapat menghambat penyerapan zat besi non-heme dari makanan nabati. Bagi lansia yang rentan anemia, ini menjadi ancaman serius. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan kelelahan kronis, sesak napas, hingga penurunan fungsi kognitif. Dalam jangka panjang, anemia defisiensi besi dapat meningkatkan risiko gagal jantung pada lansia. Solusi: hindari minum teh bersamaan dengan waktu makan, terutama jika makanannya mengandung zat besi non-heme seperti sayuran hijau atau kacang-kacangan. 2. Dehidrasi kronis. Teh mengandung kafein, zat yang bersifat diuretik. Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan peningkatan frekuensi buang air kecil, yang bila tidak diimbangi dengan asupan cairan lain bisa menyebabkan dehidrasi kronis. Dehidrasi pada lansia sangat berbahaya, karena dapat memicu kebingungan mental, pusing, hingga jatuh. Solusi: pastikan lansia juga minum air putih dalam jumlah cukup, dan batasi teh maksimal 2 cangkir sehari. 3. Risiko osteoporosis meningkat. Kafein dan fluorida dalam teh telah dikaitkan dengan penurunan kepadatan tulang. Pada lansia, tulang sudah mengalami proses degeneratif. Asupan teh berlebihan mempercepat kehilangan kalsium, memperbesar risiko tulang keropos dan patah. Solusi: konsumsi susu atau suplemen kalsium jika lansia terbiasa minum teh, dan lakukan tes kepadatan tulang secara berkala. 4. Gangguan tidur kronis. Kafein adalah stimulan yang mengganggu kualitas tidur, terutama pada usia lanjut yang secara alami mengalami perubahan pola tidur. Minum teh di sore atau malam hari dapat menyebabkan insomnia, gelisah, dan kelelahan keesokan harinya. Kurang tidur juga meningkatkan risiko demensia dan depresi. Solusi: hindari minum teh setelah pukul 14 dan pilih teh herbal bebas kafein jika ingin menikmati minuman hangat malam hari. 5. Gangguan irama jantung. Kafein dalam teh bisa mempercepat detak jantung dan memicu aritmia, terutama pada lansia dengan riwayat penyakit jantung. Dalam kasus berat, ini dapat berujung pada serangan jantung mendadak. Solusi: konsultasikan dengan dokter tentang konsumsi kafein yang aman, dan periksa denyut jantung secara rutin. 6. Masalah pencernaan, MAG dan GERD. Kandungan tanin dalam teh bersifat asam dan dapat meningkatkan produksi asam lambung. Ini bisa memperparah MAG dan refluks asam lambung, GERD, yang umum terjadi pada lansia. Rasa nyeri dada, mual, dan gangguan makan pun tak terhindarkan. Solusi: minum teh setelah makan, bukan saat perut kosong, dan pilih teh rendah tanin seperti teh putih. 7. Penumpukan fluorida dan keracunan tulang. Teh mengandung fluorida, dan jika dikonsumsi dalam jumlah besar, dapat menyebabkan keracunan tulang, skeletal fluorosis. Ini bisa menyebabkan nyeri sendi kronis dan pembatasan gerak, mirip seperti radang sendi. Solusi: gunakan air matang berkualitas baik dan batasi konsumsi teh, terutama yang diseduh sangat pekat. 8. Gangguan ginjal. Teh kaya akan oksalat, senyawa yang dapat memicu pembentukan batu ginjal. Lansia yang minum teh secara berlebihan rentan mengalami gangguan fungsi ginjal,
apalagi jika tidak diimbangi dengan cukup air. Solusi: kurangi konsumsi teh hitam dan selalu pastikan hidrasi cukup. Jika ada riwayat batu ginjal, konsultasikan dengan dokter gizi. 9. Interaksi obat. Teh bisa mengganggu penyerapan beberapa jenis obat, termasuk obat tekanan darah, antidepresan, dan pengencer darah. Efeknya bisa membuat obat tidak bekerja maksimal, atau justru menimbulkan efek samping tak diinginkan. Solusi: jeda waktu antara minum obat dan minum teh minimal 1 jam. Selalu informasikan kebiasaan ini pada dokter. 10. Ketergantungan kafein. Walau terdengar ringan, ketergantungan kafein bisa berdampak besar pada lansia. Gejalanya meliputi sakit kepala, gelisah, gangguan mood, dan kelelahan saat tidak mengonsumsi teh. Ini membuat lansia cenderung memaksakan diri minum teh meski sudah mengalami efek sampingnya. Solusi: kurangi konsumsi teh secara bertahap dan ganti dengan minuman herbal yang tidak mengandung kafein, seperti teh chamomile atau jahe. Teh memang nikmat dan menenangkan, tetapi seperti halnya segala sesuatu yang berlebihan, dampaknya bisa sangat merugikan, terutama bagi para lansia. Dengan memahami risiko-risiko di atas, diharapkan keluarga dan para lansia dapat lebih bijak dalam memilih dan membatasi konsumsi teh. Keseimbangan, pemilihan jenis teh yang tepat, serta konsultasi dengan dokter menjadi kunci utama untuk menjaga kualitas hidup di usia senja. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga selalu sehat, kaya dan bahagia.